Kalau statementnya Prabowo, mohon maaf nih ya, kalau saya bicara memang frontal. Prabowo mengeluarkan statement tidak boleh turun massa, itu hanya modus. Ya saya anggap ya, maaf, saya menilai bahwa mereka artinya tidak meyakini, tidak percaya kepada Tuhan. Kan narasi mereka sendiri bahwa kemenangan mereka itu suara Tuhan. Jadi pertanyaan, suara Tuhan apa suara tanda kutip? Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kita akan kembali membahas tema-tema yang menarik yang berkaitan dengan politik hari ini, yaitu tentang sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, di mana pada tanggal 22 April 2024 ini, yaitu tepatnya pada hari Senin nanti, sidang dari hakim-hakim MK akan mengeluarkan keputusan final yang akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden nanti, atau memang ada keputusan yang lain. Nah, kita akan membicarakan itu tentang bagaimana penyikapan dari selama ini aktivis demokrasi terhadap kira-kira seperti apa nanti keputusan dari MK itu. Selamat datang Bu Novi. Selamat datang. Bu Novi atau Mbak Novi ya? Ya, bebas deh mau manggil apa juga. Novi juga nggak apa-apa. Novi ya, ya udah Novi aja ya. Ini kan Novi kayaknya aktif banget ya di ini ya. Di mana? Penggiat demokrasi banget gitu ya. Karena sering nongol-nongol di TV gitu. Iya, kebenaran aja diliput. Oh gitu ya. Tapi di MK juga ya? Di MK ini baru pulang nih tadi. Oh baru pulang ya? Baru pulang dari aksi. Terus di sana apa nih? Yang agendanya apa di sana? Kalau sebenarnya kan ini udah cukup lama ya, berminggu-minggu juga. Kita ini 0103 yang bergabung jadi 04 gitu ya. Itu kan memang turun terus aksi ya kan. Sebenarnya dari awal hasil pemilu gitu ya, KPU, Bawaslu sampai akhirnya sekarang di MK karena sudah ini kan ke MK diserahkan gitu ya. Ya sebenarnya ya yang kita lakukan ya biasa ya aksi, orasi, tuntutan-tuntutan kita, keinginan kita, harapan kita kepada Mahkamah Konstitusi. Poin-poinnya apa aja? Kita ketahui di mana kita ini kan meminta diskualifikasi paslon 02 yang diduga ada indikasi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Ya, TSN. Lalu ya kita juga meminta agar 6 komisioner KPU itu diberhentikan. Lalu kita juga ada tuntutan kepada Presiden Jokowi di mana Presiden Jokowi tanda kutip nih sudah melakukan cawe-cawe gitu ya, sudah ikut campur tangan dalam berjalannya konsultasi pemilu 2024 kemarin. Itu tuntutan kita. Ya harapan kita pastinya semoga Mahkamah Konstitusi bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahkamah, sebuah lembaga hukum yang bisa menegakkan keadilan, di mana apa yang kita tuntut, apa yang kita harapkan ini menjadi kenyataan. Ini jujur apa yang kita lakukan ini bukan serta-merta karena apa ya, 01 kalah, 03 kalah, tidak. Tapi lebih ke sebagai anak bangsa kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk terus tetap menegakkan demokrasi di negeri ini. Ya, tapi ini kan sekarang kondisi di lapangan itu dari pendukung 02 juga mulai menurunkan massa juga ya. Betul. Ya. Saya jadi ingat tahun 2019 ada kerusuhan di Bawaslu yang menewaskan berapa tuh? 10 atau 11 ya. Yang saya heran tuh mereka kan udah istilahnya versi KPU udah dapet ya. Kayaknya masih nggak percaya diri gitu. Betul nggak kayak gitu kalau kita lihat? Sangat betul. Makanya saya jadi bingung nih. Iya kan? Kan kalau ada narasinya mereka selalu mengatakan kemenangan kami ini suara Tuhan. Kalau kalian percaya kemenangan 02 ini suara Tuhan, ya harusnya kalian tidak perlu mengadakan aksi tandingan. Dari pertama awal kami aksi di Bawaslu, di DPR ya juga dong, ada kok. di DPR, di KPU, di Mahkamah, selalu ada aksi tandingan dari mereka. Yang artinya mereka tidak, ya saya anggap ya, maaf, saya menilai bahwa mereka artinya tidak meyakini, tidak percaya kepada Tuhan. Kan narasi mereka sendiri bahwa kemenangan mereka itu suara Tuhan.
Jadi pertanyaan, suara Tuhan apa suara tanda kutip? Loh, kalau kita merasa kita menang dengan cara yang jurdil, saya rasa tidak perlu melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Dengan mereka menurunkan aksi tandingan, itu terlihat bahwa mereka sebenarnya sadar bahwa cara yang mereka lakukan itu memang tidak benar. Iya. Itu. Jadi kalau kita ingat nih tahun 2019 di Bawaslu, ini kan dulu dalangnya sama nih, ya kan? Prabowo juga gitu ya. Memang kayak kalau saya lihat udah jadi habitnya dia Prabowo itu kayak gitu kayaknya ya. Betul. Hah? Ya? Betul. Suka bikin gimmick aja kali ya, pengen bikin sensasi, maklumlah faktor U. Tapi yang menarik di sini tadi kan kemarin malam itu kan Prabowo bilang ya tidak akan menurunkan massa, melarang, tapi faktanya ada. Gini, kalau statementnya Prabowo, mohon maaf nih ya, kalau saya bicara memang frontal. Prabowo mengeluarkan statement tidak boleh turun massa, itu hanya modus. Nah, betul. Hanya triknya dia untuk mencari simpati, simpati rakyat Indonesia, ya. Gitu. Jadi udahlah Pak Prabowo nggak usah melakukan hal-hal seperti itu. Rakyat Indonesia udah nggak bodoh kok, gitu ya. Dunia luar sudah melihat seperti apa kondisi Indonesia saat ini. Jadi yang dilakukan Prabowo itu saya anggap itu secara tidak langsung ya hanya trik untuk mencari simpati rakyat. Dan untuk pendukungnya pun yang tetap turun, yang artinya ya saya katakan bahwa pendukungnya Prabowo ini sorry to say ya berarti tidak patuh dong dengan perintahnya. Berbeda dengan kita loh 01, 03 ketika Pak Ganjar, Pak Anies menurunkan perintah, kita patuh gitu. Tapi mereka ketika Pak Prabowo udah mengatakan, mengeluarkan statement jangan turun, mereka tetap turun, yang artinya nggak punya wibawa ya? Tidak punya wibawa, berarti Prabowo di mata pendukungnya sendiri, kan begitu? Iya, betul. Kita akan mengikuti orang yang menjadi pilihan kita, kan begitu? Tapi ketika kita tidak mengikuti apa arahannya, yang artinya bahwa orang tersebut tidak memiliki wibawa, tidak dianggap juga. Berarti yang tidak menganggap Prabowo itu bukan 0103, ya pendukungnya sendiri dengan tetap turun aksi. Kan begitu. Iya. Karena kan Prabowo sudah konferensi pers, kemudian dilanjutkan oleh TKN, ya kan? Betul. Katanya mau nurunin paranormal. Gitu. Katanya nurunin tim untuk... Sekaliannya turunin para dedemit gitu, tanggung. Tapi yang dengerin pidatonya Prabowo nggak semalam itu? Ini nggak? Dengerin nggak secara utuh? Enggak sih, saya males. Nggak penting banget buat Cuma saya. Ada satu hal yang saya agak sedikit risau gitu. Dia bilang, kita itu kuat. Kan ini diksi apa ya? Diksinya gaya-gaya militeristik banget gitu. Iya. Gini, Prabowo itu seorang militer sejati di mata saya. Jadi sebenarnya saya juga harus menginikan, kalau misalnya Prabowo misalnya ketemu Pak Luhut, ketemu Pak SBY, dia hormat, sebenarnya itu bukan bentuk pencitraan, itu pun saya harus benar-benar salah ya. Itu sebagai bentuk bahwa dia bukti bahwa dia seorang militer sejati. Ya. Jiwa militernya itu masih tertanam ya di dalam cara berpikirnya. Jadi dia akan menerapkan sistem militernya itu nanti kepada rakyat, kebayang dong, gitu. Orde baru seperti apa? Ngomong macam-macam besok tinggal nama. Iya, gitu loh. Jadi salah satu gini, dia bilang kita sebagai pemenang kita tuh kuat, jadi kita merasa dizolimi lah istilahnya. Itu tuduhan kejam kalau kita dituduh curang gitu loh. Dia udah menyimpulkan dulu tanpa menunggu hasil MK ini loh. Iya, secara tidak langsung sebenarnya dia tuh menyatakan bahwa dia curang. Kalau kita amati narasi seperti flyer yang beredar, kan kami memilih Prabowo Gibran bukan karena bansos. Kalau di sini harus jeli rakyat. Yang artinya dengan narasi mereka itu sendiri bahwa mereka mengakui menggunakan bansos. Iya dong. Betul, iya. Kan itu. Itulah yang saya nggak habis pikir dengan narasi, tapi sama saya counter tadi. Saya waktu orasi saya bilang, saya tulis di media sosial, kami memilih Prabowo Gibran bukan karena bansos. Iya, tapi karena kegoblokan. Tidak paham akan ideologi Pancasila, terutama sila kelima, ya. Tidak paham dengan marwah demokrasi, konstitusi dan juga reformasi.
Betul. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka pemilih pendukung 02 saya anggap seperti itu. Kalau mereka paham akan ideologi Pancasila, terutama sila butir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya, apa yang sudah dilakukan Jokowi sudah tidak bersikap adil kepada rakyat ini. Dengan adanya campur tangan Jokowi, ya, demi anak emasnya, keluarganya, dinastinya dia, berarti dia tidak menerapkan sila kelima. Dan dia juga bukan negarawan. Iya. Yang artinya bertentangan dong dengan ideologi kita Pancasila. Iya. Ketika masalah demokrasi, saya bilang tidak paham akan marwah demokrasi, tegaknya demokrasi. Karena apa? Ketika Gibran berhasil lolos menjadi cawapres melalui Paman Paman apa? Usman. Paman Usman. Ya dong, lewat Paman Usmannya dengan cara tanda kutip. Apakah itu tidak merusak demokrasi? Saya katakan konstitusi. Dengan melantiknya Prabowo menjadi jenderal bintang 4, apakah tidak merusak marwah reformasi? Sementara hingga detik ini Prabowo oleh para aktivis 98, oleh para korban 98 belum selesai pelanggaran HAM-nya dia. Betul. Itu kan, jadi saya kan bicara kenyataan, fakta, bukan fitnah, bukan mengada-ngada. Itu fakta. Gitu itu udah jejak digitalnya juga banyak. Betul. Bukan ini. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi gini, ini kan tanggal 22 nanti kan MK mau memutuskan ya, nggak tahu jam berapa. Tapi kan kalau di jadwal itu kan jam 9 pagi. Mereka pasti membacakan banyak banget tuh, mungkin sampai sore itu. Saya sih berharap. Pendapat hakim. Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan keyakinan saya ini benar. Saya sih masih mempercayai Mahkamah Konstitusi. Saya masih memiliki harapan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa hasilnya nanti di mana permintaan 0103 diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dan jikapun misalnya tidak, jujur ya, kalau saya sih udah mau ngomong bodo amat lah gitu ya. Kalau sampai misalnya nih tuntutan kita 0103 atas nama rakyat Indonesia, atas nama anak bangsa tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang artinya bahwa Mahkamah Konstitusi sudah tidak menjalankan marwahnya, tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Berarti udah ada keberpihakan bahwa Mahkamah Konstitusi pun ternyata bisa diintervensi. Ya mohon maaf, jika benar sampai akhirnya kita ditolak gugatan kita, permintaan kita, kalau saya sih akan saya bilang mulai saat ini kita bebas melanggar semua aturan. Ya, karena udah dimulai lah mereka. Iya, tidak ada rakyat yang goblok kecuali pemimpinnya yang goblok. Kan seperti itu. Betul. Kita seorang pemimpin itu akan menjadi tolak ukur, panutan untuk rakyatnya. Jika seorang pemimpin, pemerintahan sudah memberikan contoh, berawal dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri ya, lewat Paman Usman, artinya kita pun bebas jika kita harus melanggar. Ya. Itu aja sih. Itu sikap dari Novi. Oh iya, kalau saya sih jujur gitu. Mungkin kalau misalnya nanti saya ditilang gitu ya, saya bilang, lah saya nyontoh pimpinan saya. Betul. Gitu. Tinggal saya bilang gitu. Tapi tadi saya baca di Twitter ya kalau nggak salah ya, PT KAI merekrut karyawan itu minimal IP 3,5. Terus ada ngomong gini, jadi cawapresnya cuma 2,3 boleh. Oh, katanya masa KAI harus 3,5 katanya. Mau banget. Ini yang artinya iya, kan memang ya kita tahu ya, udah rahasia umum lah. Berapa sih IPK-nya Gibran? 2,3 boleh kok. 2,3 kalau misalnya UI masih oke gitu ya. Masa KAI harus 3,5 katanya? Enggak, kalau lulusannya UI gitu. Ya kita tahu Gibran dari mana. Ya ampun. Makanya benar kalau untuk ngelamar di PT KAI aja, BUMN ada standar IPK 3,5, sementara jadi cawapres aja 2, sekian bisa. Yang penting banyak koneksi. Ya ampun, malu-maluin banget ya, gitu kan. Berarti cawapres kita mau gitu ya kita dipimpin sama pemimpin yang tidak memiliki kualitas gitu. Ntar kita dikasih asam sulfat lagi. Saya sendiri juga udah nggak kehilangan ini loh, logika gitu udah. Iya. Ya.
Karena dua-dua pemimpin kita ini bermasalah semua sebenarnya. Betul. Yang satu pelanggar Ya. HAM-nya belum selesai. Yang satu ya kita tahu Anak haram konstitusi. anak yang, haram aduh, konstitusi. ini Dia gimana terlahir gitu nanti gitu loh. karena diperkosa. Iya, memperkosa konstitusi. Iya, ya begitu. Ya itu yang realitas saat ini terjadi. Jadi memang saya anggap bahwa saat ini situasi kondisi terutama politik di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan negara luar pun sudah menyoroti. Gitu. Novi juga ini nggak ngajuin amicus curiae? Iya, saya ngajuin. Iya. Gitu, saya ngajuin dengan beberapa teman saya melalui gerakan rakyat menggugat. Di situ saya salah satu yang menandatangani. Ikut juga ya. ya. Ikut. Ya, itu juga Gitu. memprihatinkan sekali ya. Jadi kan ada sekitar 300 guru besar ya. Iya. Saya melihat dulu gini loh, mereka itu justru dilabelin partisan. Kok bisa ya dilabelin partisan, gila itu. Nggak habis pikir kan? Nggak habis pikir saya gitu. Hah? Ya inilah yang sebenarnya Padahal kalau kita tuh meremehkan mereka, mendiskreditkan para guru besar, itu kan yang mencipta, apalah yang mendidik intelektual yang iya, yang melahirkan gitu. Guru besar ini yang melahirkan anak-anak bangsa bibit-bibit Iya. unggul yang ada di Indonesia. Dan Ya ini memang miris. Dan mereka itu bukan guru besar yang sembarangan dari UI, dari UGM, dari perguruan tinggi yang lain. Itu sebenarnya makanya saya bilang, Belum pernah dalam sejarah kayak gini loh. iya Indonesia ini banyak yang harus dibenahi. Iya. Banyak sekali yang harus dibenahi. Kalau Jokowi yang dia sempat mengajukan ya RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Itu lucu itu. Berarti masuknya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sementara dia sendiri melakukan nepotisme. Bahkan di mata saya ya, kita tahulah Butin ya, Ibu Tin dulu itu lebih banyak ada lah ya sumbangsinya buat bangsa ini, Taman Mini, Rumah Sakit Darmais dan lain-lain. Mohon maaf Ibu Riana, sumbangsinya untuk negeri ini, untuk bangsa ini apa? Tapi dengan mudahnya Pak Jokowi memberikan gelar tokoh nasional. Pak Soeharto aja tidak segila itu, gitu loh. Anaknya, menantunya langsung dapat gelar tokoh nasional. Itu sangat terlihat jelas buat saya betapa serakahnya seorang Jokowi. Ngomong-ngomong tentang UU perampasan aset, itu kan RUU ya. Itu kan kayaknya kan lagi mencari simpati lah. Saya lihat tadi baca gitu. Pak Jokowi lupa loh padahal Erlangga kena kasus, Zulhas kena kasus, Dito kena kasus. Ntar itu mereka nggak tersinggung tuh dirampas asetnya kalau ya ini. Makanya pada pro ke Pak Jokowi. Ya kan, makanya pada pro cari aman dong. belum Menko Investment juga ada kasus Iya, lah. Dan sekarang gitu kan kan. bagi-bagi iup itu katanya. Kan kalau kata siapa ya? Bahlil apa siapa yang ngomong? Apa Budi Ari? Siapa tuh yang ngomong? Kalau sampai 02 ya, kalah. Budi Ari ya. Budi Ari ya, Menkominfo. Kalau sampai 02 kalah akan terjadi chaos dan akan banyak yang masuk penjara. Iya, betul. Ada apa di balik omongannya itu? Pokok Pak Jokowi ngomongnya RUU perampasan aset, nanti anak buahnya miskin semua dong. Itu makanya aduh benar-benar ya, tapi mudah-mudahan sih harapan kita semua ya Ya, tapi masih optimis ya. MK. Ya saya masih optimis sampai detik ini. Kalau saya ngikutin persidangan, saya masih memiliki sedikit harapan kepada MK ya. Bahwa MK akan menjalankan apa yang menjadi marwah Mahkamah Konstitusi, marwah demokrasi itu sendiri seperti apa. Dia akan menegakkan keadilan seadil-adilnya, walaupun ada intervensi dari beberapa pihak. Saya masih meyakini itu. Ya, saya juga megang omongannya Ketua Tim Pembela 03 itu, Pak Todung. Pak Todung. Ya kan, beliau juga. Selama matahari masih terbit, berarti masih ada harapan. Iya. Itu juga, oh iya betul. Karena bagaimanapun juga Pak Todung ini kan orang yang selama ini punya rekam jejak yang sangat clean gitu loh. Maksudnya nggak pernah ada ini, tapi beliau juga masih yakin berarti kalau dia aja yang udah berpuluh-puluh tahun gitu kan, dan reputasinya udah usia beliau aja berapa? Udah 70 kan? Iya.
masih yakin, kenapa kita nggak yakin gitu? Iya. Masih ada harapan lah gitu. Apalagi diperkuat dengan kehadiran Bu Mega ya. Iya. Bu Megawati Soekarno Putri dengan surat terbukanya dia, kita semua mungkin tahu isi suratnya. Saya lebih yakin lagi gitu, karena suka tidak suka Megawati Soekarno Putri itu sosok negarawan sejati. Betul. 2014 dia bisa kasih tiket saat itu kepada dirinya dia sendiri kalau dia mau jadi presiden. Ya dong, 2019. Bisa. 2024 dia bisa berikan tiket itu kepada anaknya Mbak Puan. Enggak juga. Tetapi seorang Megawati tahu bahwa rakyatnya jauh lebih penting di atas segala-galanya. Bahwa dia mendengarkan suara rakyat Indonesia yang menginginkan Pak Ganjar. Dia tidak egois, dia tidak serakah, dia tidak menggunakan jabatan dia sebagai ketua umum partai pemenang dengan semena-mena. Ya. Dia sangat Setuju itu saya. menggunakan jabatannya itu dengan koridor yang baik dan benar, sesuai dengan ideologi Pancasila, sesuai dengan undang-undang, dengan konstitusi. Makanya saya bilang waktu ke DPR RI, audiensi, saya bilang bahwa Ibu Megawati ini dinobatkan menjadi ibu penyelamat demokrasi. Karena apa? Dengan usianya yang udah nggak lagi muda, tapi masih bisa berpikir rasional. Ya kalau misalnya Dan beliau itu satu hal, konsisten. ya kalau misalnya ada ucapan dia yang agak nyeleneh dikit, kita maklum loh, umur dia sekarang. Iya. Tapi hingga detik ini dia masih tetap bisa berpikir sangat rasional. Dan Itu konsisten luar itu biasa loh, dan konsisten. konsisten loh. Dia nggak bisa diintervensi Nggak oleh bisa, siapapun. gitu. Dia punya prinsip. Sekarang Itu hebatnya. kalau kita runut ke belakang, peristiwa 27 Juli tahun 96. Emang satu Bu Mega merintahkan chaos? Enggak. Tidak. Udah ajuin aja ke gugatan ke pengadilan gitu. Walaupun nanti kalah, pasti ada juga yang terbuka untuk Betul. itu. Yang kedua, ketika beliau menjadi presiden, kalau beliau mau cawe-cawe, Bisa. bisa. Dia tidak mau. Nggak mau beliau. Betul. Dia benar-benar, dia itu seperti almarhum Bung Karno ya, bapaknya sendiri. Memang dia mengutamakan kepentingan rakyat. Kalau dia mau egois, dia bisa kok dia bersuara sedikit. Lawan. Iya. Kader PDI Perjuangan, banteng militan Kedaton, turun langsung kok ketika seorang ketua umum Ibu Megawati mengeluarkan perintah, kita pasti bergerak. Tetapi selalu yang dia pikirkan apa? Jika begini, bagaimana nasib rakyat ya? Jika ini, jadi selalu yang ada dalam pikirannya dia nasib rakyatnya itu. Karena Itu beliau, luar biasa. Karena beliau kan belajar dari tahun 65. Iya. Saat transisi kekuasaan itu kan jutaan orang meninggal. Kan kasihan mereka juga. Luar biasa, dia memang. Jadi buat orang-orang yang saat ini sering kelap kali menghujat seorang Megawati, saya nggak habis pikir di mana hati nurani mereka. Mereka itu kalau saya lihat orang-orang yang literasinya rendah. Ibu Megawati dihianati sana sini. Kurang apa dia? Balik lagi, jika dia ada kekurangan, tidak ada kesempurnaan di muka bumi. Wajar. Justru saya lihat gini ya. Beliau ini saat ini politisi yang paling konsisten. Kita nggak akan mendapatkan seperti beliau dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan. Betul. Itu agak sulit itu. Betul. Karena beliau nggak memikirkan keluarganya sendiri Dia untuk besar, itu, nggak berusaha memperkaya diri sendiri dengan itu. Agak sulit itu kayak gitu. Dia benar-benar nggak mau. Ya itu negarawan, karena dia negarawan sejati. Ya mungkin beda ya, karena memang dia ini turunan terahnya Soekarno, jadi jiwa-jiwa nasionalis Soekarnonya itu tertanam di seorang Ibu Megawati. Yang akhirnya dia tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip, dia tidak bisa digoyahkan dengan hal-hal apapun, dengan iming-iming apapun. Itu luar biasa. Dan saya sangat mengagumi sosok Megawati. Di mata saya dia luar biasa. Dia role model. Di tengah kita rakyat Indonesia aja yang tadinya, saya ini kan pendukung Jokowi selama ini, yang sangat mendewakan Jokowi. Kurang gimana saya mendewakan, bakal terakhir ini yang masalah Rocky Gerung, demi membela seorang Jokowi gitu ya. Tetapi saya bersyukur sih ya, Tuhan segera menyadarkan saya bahwa apa yang saya lakukan selama ini salah. Kita sakit hati loh. Saya secara pribadi merasa kecewa dan sakit hati. Bagaimana perasaan Ibu Megawati? Ya, betul.
Saya nggak habis pikir bagaimana perasaan Ibu Megawati yang sudah mengangkat. Maaf ya kalau ada narasi yang mengatakan PDI Perjuangan naik segalanya berkat Jokowi. Tidak. Jokowi pada 2014 walaupun seluruh rakyat Indonesia mendukung dia, ketika tidak ada kendaraan partai saat itu yang mengusung dia tidak mungkin dia dan keluarganya bisa di posisi seperti ini. Dan PDI Perjuangan selalu masuk di 3 besar partai pemenang. Iya dong. 2 periode, sekarang 3 periode. Hat-trick. Jadi ada dan tiada Jokowi. Nggak ada masalah. Tidak masalah. Iya. Gitu loh. Dia bukan X faktor lah. Ya, yang harusnya berpikir itu Jokowi tanpa PDI Perjuangan, tanpa sosok seorang Megawati. Dia jadi apa? Dia jadi apa saat ini? Itu yang saya. Keluarganya jadi apa? Kok ada ya manusia seperti itu? Itu agak lain. Ya saya sih balik lagi cuman bisa berharap mudah-mudahan bangsa ini menemukan titik terang. Ya, betul. Mendapatkan satu ini dari Tuhan yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Gitu. Itu harapan saya. Sebenarnya kan apa yang saya lakukan selama ini dari berapa tahun yang lalu gitu, pergerakan saya selama ini semata-mata bukan buat saya kok. Tapi saya lebih ke buat anak cucu saya. Gitu. Karena saya pengen anak cucu saya ini selanjutnya mereka bisa hidup damai, tentram dengan segala perbedaan. Stop yuk, singkirkan semua perbedaan. Ayo, kita jadi anak bangsa, kita bangun Indonesia bersama-sama. Itu aja kok kenapa selama ini saya turun-turun ke jalan. Saya jadi apa? Saya dari dulu hingga detik ini masih seorang Novi Bule kok. Masih seorang Novi Bule yang jualan kaos, jualan kopi, jualan apapun lah, barang-barang yang bisa saya jadikan uang, yang penting halal. Saya nggak mendapatkan jabatan apapun. Saya tidak jadi orang yang gimana pun gitu. Nggak. Karena yang saya lakukan semua nothing tulus. Udah hanya demi NKRI. Makanya ketika ada nih, ada nih temen pendukung 02 ngetekin saya di Facebook setelah pencoblosan tanggal 14 Februari berapa hari lalu. Ngetekin nama saya, ayo Novi Bule, kita kembali bersatu, pemilu sudah selesai, kita jaga NKRI. Saya dengan lantang saya jawab, mohon maaf. Saya lebih baik punya 1 orang teman yang benar daripada saya punya 1000 teman tapi pecundang. Jangan Anda teriak, ayo kita jaga NKRI. Ketika Anda sudah mendukung orang yang jelas-jelas merusak demokrasi di Indonesia. Terus pakai narasi, ayo kita jaga NKRI. Nah, ini kan narasinya mereka itu yang iniin apa? Narasi persatuan. Persatuan di mana? Iya, itu juga bingung. Mungkin kalau Prabowo misalnya saat itu dipasangkannya bukan dengan Gibran, kita akan terima. Iya. Atau mungkin walaupun dengan Gibran tapi caranya tidak seperti ini, kita akan terima kok. Iya, betul. Kan itu yang kita permasalahkan ini kan pematiknya, sumber masalahnya ini pertama dari si Paman Usman ini kan. Gitu loh. Awalnya loh ketika Gibran diloloskan. Kan dari sini. Yang akhirnya timbul kegaduhan di mana-mana, protes di mana-mana, kritisi semua. Iya, ini kan sekarang ini narasinya persatuan. Tapi kalau kamu nggak bersatu, kita nggak akur ya nanti bangsa gimana. Tapi sebenarnya agak aneh ya. Kalau kita bersatu terus kita maklumin mereka gitu, iya. Ya kan nggak bisa begitu. Nggak bisa. Hah? Betul yang memecah, saya balik tanya yang memecah belah sebenarnya siapa? Iya kan? Kita 0103 atau mereka dengan cara merusak demokrasi. Gitu loh. Kan kalau saya balik tanya, mereka tuduhkan kita yang memecah belah, kita yang tidak mau bersatu. Hello, ngaca dong lu gitu. Kan kalau saya bilangnya ngaca lu. Gitu, kalau lu nggak bisa ngaca atau kurang kaca, di rumah gue banyak kaca atau perlu gue beliin lagi. Kasarnya kan akhirnya saya bernarasi seperti itu. Iya, soalnya kita disuruh melupakan gitu. Lempar batu sembunyi tangan gitu, seolah-olah kesalahan itu ada di 01 dan 03. Betul. Gitu lah. Iya. Kok secara terang-terangan? Iya dong. Awal mula Mahkamah Konstitusi itu melewat Paman Usman itu terang-terangan. Gibran diloloskan itu benar-benar secara telanjang gitu loh. Bahkan kan dunia internasional sendiri pun mengecam, mengkritisi. Iya. Itu. Ini kembali ke MK tadi ya. Berarti Novi akan mengawal nih ya sampai
Minggu juga berarti dong. Ya, pokoknya saya bersama teman-teman Masih akan mengawal ini sampai tanggal 22 nanti. Sampai keputusan diputus. Apapun yang terjadi, kita akan mengawal. Nanti mungkin saya akan coba bicara dengan beberapa teman. Kita harus bikin plan. Jika jawabannya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jika jawabannya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mungkin nanti saya akan coba berdiskusi dengan beberapa teman-teman mau seperti apa dan bagaimana. Tapi yang pasti tanggal 22 kita akan turun dengan massa yang lebih banyak. Gitu. Bahwa kita memang di sini kita sungguh-sungguh. Tapi bukan ini ya masa buat rusuh ya, tapi masa untuk kita sebenarnya aksi kita kan selama ini berusaha damai. Tetapi ya itu ketika ada aksi tandingan, betul. Seharusnya kan yang bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan atau chaos itu kan aparat kepolisian. Kenapa bisa digabung di lokasi yang sama? Ya dong. Kalau tidak mau terjadi chaos, seharusnya jangan ada dua aksi dari kubu yang berbeda di lokasi yang sama. Air dan minyak ditaruh dalam satu tempat. Mau gimana? Iya. Jadi itu yang harusnya aparat kepolisian pikirkan. Bukan ketika jadi chaos kita yang disalahkan. Seharusnya kan seperti itu. Memang skenario seperti itu. Betul, balik lagi skenarionya memang pengen dibikin chaos dan nanti seolah-olah di framing bahwa kita nih yang 0103 inilah yang membuat onar, membuat kerusuhan. Mungkin sampai nanti akan dinarasikan kita ini mau makar, yang makar. Jadi udah kebaca arahnya. Makanya seperti tadi, ya dong, sengaja banget. Kan bisa ditaruhnya agak jauh. Yang di Taman Pandang, yang sebelah sana ya, di seberangnya sana. Ini bener-bener disebelahin ke kita mobil komandonya, gimana kita nggak emosi. Ini kita lagi ngomong, dia ngomong. Jadi memang sengaja biar pesan dari teman-teman kita 0103 kepada Mahkamah Konstitusi ini tidak sampai. Ketika kita orasi, mereka orasi. Gitu kan terlihat sekali. Gitu mereka panik, mereka tuh ya mereka sebenarnya sadar lah apa yang mereka lakukan. Mereka tuh nggak percaya diri dengan kemenangan mereka sendiri. Nah harusnya nih saya kita flashback 2019. Ketika Pak Jokowi menang, mereka menuntut kan, mereka menarasikan hal yang sama saat itu Prabowo ya kan. Tapi nggak ada tandingan loh. Bahwa kita ini dengan Pak Jokowi menang itu dengan kecurangan segala macam. Tapi karena kita tahu suara Pak Jokowi memang suara Tuhan dan kehendak rakyat, ketika mereka melakukan aksi apapun, ada respon nggak dari kita? Nggak ada. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Karena kita meyakini cara yang kita pakai untuk memenangkan Pak Jokowi di 2019 itu tidak dengan kecurangan. Kita tidak perlu panik, tidak perlu mengcounter semua itu. Balik lagi, kebenaran akan menemukan jalannya. Tapi karena mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka melalui jalan-jalan yang seperti apa, makanya mereka melakukan itu. Jadi apa yang mereka lakukan, aksi tandingan, mengcounter semua itu sebagai bentuk pembelaan diri mereka. Untuk menutupi apa yang sudah mereka lakukan. Secara psikologis saja seperti itu. Iya, emang gitu. Iya kan? Secara ilmu psikologis seperti Pengalihan itu. Pengalihan isu. Ya itu aja sih kata saya. Oke, ini sekarang apa yang ingin disampaikan nih? Kita kan masih menunggu tanggal 22 nih ke teman-teman yang lain. Statement terakhir saya kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya pendukung 0103, bahwa kita semua memang harus bersatu. Kita harus sama-sama nanti tanggal 22 turun ke Mahkamah Konstitusi. Kita perkuat lagi kekuatan kita bahwa kita mempercayai Mahkamah Konstitusi. Kita tetap harus meyakini Mahkamah Konstitusi akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suatu lembaga, gitu ya. Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permintaan tuntutan kita. Kita tetap harus optimis, jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Karena tidak ada sebuah perjuangan yang sia-sia. Apapun itu hasilnya, itulah proses dari sebuah perjuangan. Tetap semangat untuk kawan-kawan dimanapun berada. Kita bersatu
kita bergandengan tangan demi NKRI. Merdeka. Ya, tadi perbincangan kita dengan Novi yang sangat bersemangat ya untuk mengawal proses PHPU di MK. Ya, semoga harapan dan cita-cita Novi dan teman-teman yang lain untuk mendapatkan keadilan dari Mahkamah Konstitusi itu bisa terwujud. Sampai jumpa di lain kesempatan dan merdeka! Merdeka!